Saudara sekalian, kita masih berada dalam masa-masa kesengsaraan Tuhan Yesus, mengingat penderitaan Tuhan sampai nanti Jumat Agung kita akan merayakan kematiannya di atas kayu salib. Nah, dalam minggu sengsara ini, saya ingin mengajak kita memikirkan sebuah tema, yaitu bagaimana Yesus merespon terhadap penyangkalan Petrus terhadap dirinya. Dalam peristiwa masa kesengsaraan Yesus hingga Paskah, semua murid Kristus yang laki-laki gagal. Misalnya Petrus menyangkali Yesus 3 kali. Yudas Iskariot berkhianat dan menjual Yesus sang guru dengan 30 keping perak. Thomas, murid yang lain, dia selalu pesimis dan ragu-ragu, khususnya terhadap kebangkitan Yesus Kristus. Dan para murid lain juga melarikan diri dan bersembunyi ketika Yesus ditangkap dan mati disalibkan. Bahkan setelah Yesus bangkit dari kematian, sebagian besar murid laki-laki masih pesimistik, masih ragu. Bahkan sebagian ingin kembali kepada hidup yang lama. Nah, berbeda dengan murid-murid Yesus yang wanita. Mereka tampak setia, mereka itu mengikuti perjalanan kesengsaraan Tuhan Yesus ketika dia ditangkap, ketika dia dihina, ditampar, diejek, diadili, sampai Yesus mati di atas kayu salib. Para murid wanita berada bersama dengan Yesus. Lalu mereka setia juga menantikan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, saudara, pertanyaannya adalah, apakah benar bahwa laki-laki itu lebih pengecut dibanding dengan para wanita? Dan laki-laki itu lebih tidak setia jika dibandingkan dengan para wanita. Bagaimana menurut saudara? Saya yakin wanita setuju dan pria tidak setuju, bukan? Tapi saudara, secara teologis dan berdasarkan apa yang dikatakan Alkitab, sebenarnya semua manusia, tanpa kecuali baik dia pria maupun wanita, sama saja. Sama-sama berdosa dan sama-sama kehilangan kemuliaan Allah. Jadi soal pengecut atau tidak, soal setia atau tidak, atau soal perbuatan-perbuatan dosa lainnya, bisa saja terjadi pada laki-laki dan juga terjadi pada wanita. Karena sama-sama memiliki kemungkinan untuk melakukan semua dosa dan kejahatan. Kalau kita kembali ke Taman Eden, pada awalnya memang Hawa yang terlebih dahulu berdosa. Lalu dia mengajak Adam suaminya, dan Adam yang setia kepada istrinya juga ikut berdosa. Dan mereka sama-sama jatuh dalam dosa. Dan akhirnya mereka juga sama-sama diusir keluar dari Taman Eden. Lalu kita semua umat manusia yang disebut dengan keturunan Adam dan Hawa juga mendapatkan status orang berdosa seperti Adam dan Hawa. Tidak ada seorang manusia pun yang kecuali, baik dia pria, wanita, besar, kecil, tua, muda, semuanya berdosa di hadapan Tuhan. Nah, pertanyaan kita selanjutnya adalah, bila saudara tahu ada teman saudara akan berbohong kepada saudara atau akan menipu saudara, apa reaksi saudara terhadapnya? Saudara bertanya kepadanya, konfrontasi dia, saudara marah kepada dia, atau menghindari duluan sebelum saudara jadi korban penipuan atau korban kejahatan? Bagaimana pula saudara memperlakukan teman yang sudah berbohong, tadi akan berbohong. Ini sudah berbohong, atau sudah menipu, atau sudah berkhianat kepada saudara. Apakah mungkin masih bisa dipulihkan seperti sedia kala, seperti tidak terjadi apa-apa? Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana respon atau reaksi Tuhan Yesus ketika dia tahu bahwa nanti Petrus akan menyangkalnya 3 kali, akan berdusta, berbohong, dan murid-murid lain pun ikut-ikutan melarikan diri dan bersembunyi karena ketakutan. Apa respon Tuhan Yesus? Mari kita baca Injil Matius pasal 26 ayat 30 sampai 35. Matius 26 30 sampai 35, demikian firman Tuhan. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian,
pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. 33, Petrus menjawab Tuhan Yesus, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. 34, Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. 35, kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Saudara, dari firman Tuhan di atas yang kita baca, kita akan belajar bersama-sama beberapa respon atau reaksi Tuhan Yesus terhadap apa yang akan terjadi. Lalu kita akan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari secara nyata. Yang pertama, Tuhan Yesus menyanyi lagu pujian, ayat 30. Dalam perjalanan menuju salib yang berat, Yesus bernyanyi lagu puji-pujian. Walaupun Tuhan Yesus tahu murid-muridnya akan tercerai-berai, itu ayat 31. Dia akan saksikan pengkhianatan, penyangkalan Petrus dan murid-murid lain yang semuanya melarikan diri, juga momen-momen pengadilan yang tidak adil dan tidak benar, ejekan, hinaan, hingga kematiannya di atas kayu salib. Tuhan Yesus tetap menyanyi lagu puji-pujian, itu kata 30. Walaupun dalam suasana kesengsaraan, hatinya tetap fokus kepada Bapa di sorga. Dan dia bisa bernyanyi, memuji Bapa di sorga. Sebab semua yang akan dijalaninya adalah rencana dari Allah Bapa. Kehendak dari Allah Bapa yang maha baik, yang maha kasih, yang maha mulia. Demi misi keselamatan bagi manusia yang berdosa, bagi saudara dan bagi saya. Kalau kita bandingkan ketika Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani, ayat 36 sampai 46, nanti saudara bisa baca sendiri. Walaupun secara manusia, Yesus merasa sedih, dia katakan. Dia gentar dan rasanya hampir mati. Tapi Tuhan Yesus juga menyanyikan lagu puji-pujian. Luar biasa. Saudara, inilah indahnya menjadi orang Kristen. Iman Kristen yang kita peroleh dari Tuhan Yesus ketika kita diselamatkan. Orang-orang percaya diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk bisa tetap menyanyi, memuji nama Tuhan dalam segala keadaan, dalam segala suasana, dalam segala kondisi, segala waktu, segala tempat. Bahkan menghadapi maut sekalipun, kita diajar bukan bersungut-sungut, bukan marah-marah, bukan maki-maki atau mengejek dan menghina Tuhan, tapi memuji Tuhan dengan lagu puji-pujian. Sebab apapun yang terjadi dalam kehidupan orang percaya, semua itu atas izin Tuhan, semua itu Tuhan yang kontrol, bahkan sehelai rambut kita yang jatuh pun Tuhan tahu, Dia maha tahu, dan Dia izinkan itu terjadi. Prinsip ini akan memampukan kita untuk tetap bernyanyi, memuji Tuhan dalam segala perkara, dalam segala situasi dan kondisi. Amin. Menurut cerita abad kedua, saudara, sekitar tahun 155 AD, Bapak gereja yang bernama Polikarpus, dia adalah bishop di Smyrna. Sekarang itu Izmir, Turki. Dia ditangkap dan harus dihukum mati. Sebab dia tidak mau menyangkal Kristus ketika disuruh memilih Kristus atau Kaisar. Dia pilih Kristus. Dia siap dihukum mati. Sebab Kaisar bukan Tuhan yang harus disembah, bukan. Polikarpus siap menderita
bahkan mati demi Kristus. Dan dengan disaksikan oleh masyarakat umum, dia ditaruh di atas tumpukan kayu bakar yang akan membakarnya hidup-hidup. Ketika api mau dinyalakan, Polikarpus dengan iman yang teguh, hati yang sukacita, dia bernyanyi memuji nama Tuhan. Luar biasa. Hukuman itu bukan membuat orang-orang Kristen ketakutan, justru ikut memuji Tuhan. Setelah Polikarpus menyanyi, ternyata api yang akan membakar dia tidak menyala. Api tidak bisa menyala. Dan algojo yang akan menghukum mati dia akhirnya harus menikam dia dari belakang. Ketika Polikarpus menghembuskan nafasnya yang terakhir, dari tengah-tengah kayu bakar itu muncul seekor merpati terbang ke udara tinggi. Roh Kudus Sang Penghibur yang sempurna hadir saat itu dalam bentuk merpati dan membuat banyak orang terharu dan memuji Tuhan dan menerima Tuhan Yesus. Sungguh seperti kata pepatah, kematian seorang martir adalah benih untuk menumbuhkan gereja Tuhan dan menghasilkan banyak jiwa bagi kerajaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudaraku, izinkan saya bertanya, apakah saudara sedang menghadapi perkara-perkara yang tidak menyenangkan, yang menyedihkan, yang membuat kesal dan marah? Ada kawan yang menipu, atau berdusta, atau mengkhianati saudara, atau bahkan itu terjadi dalam keluarga, saling mengkhianati, saling berdusta, saling menipu. Bagaimana respon saudara? Tuhan Yesus mengajarkan kita tetap menyanyi, memuji Tuhan. Pusatkan pikiran dan hati saudara kepada kehendak Tuhan. Pusatkan hati dan pikiran saudara kepada kontrol Tuhan, izin Tuhan, karakter Tuhan yang maha tahu, yang maha kasih, yang maha baik. Dia mengontrol segala sesuatu, mengizinkan segala sesuatu terjadi. Maka saudara dimampukan untuk bisa tetap memuji Tuhan dengan mulut yang satu yang diciptakan Tuhan ini. Bukan untuk marah-marah, bukan untuk kesal, bukan untuk mengejek, bukan untuk berkata-kata yang jahat atau melakukan kejahatan lainnya, tapi tetap memuji dan meninggikan Tuhan. Memuliakan nama Tuhan, sebab Dia selalu baik, Dia selalu maha kasih, Dia maha hadir, maha mengkontrol segala sesuatu. Amin. Yang kedua, Tuhan Yesus memiliki pandangan tembus hingga kepada kebangkitannya. Ayat 33. Tuhan Yesus berkata dengan tegas dan penuh keyakinan, sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kalian ke Galilea. Perkataannya tidak ada keraguan. Sungguh-sungguh yakin teguh. Bukan semoga nanti aku bangkit, bukan. Atau mudah-mudahan aku bangkit, bukan. Atau doakan saya kalau Bapa di sorga izinkan saya bangkit, bukan. Tapi perkataan yang pasti, yakin 100%. Kamu akan tercerai-berai, tapi aku akan bangkit dari kematian dan mendahului kalian ke Galilea. Begitu tegas. Inilah iman yang menembus segala kesengsaraan. Iman yang menembus segala peristiwa yang menyedihkan dan menyakitkan. Inilah pandangan tembus hingga ke masa depan. Dari kesengsaraan hingga kemuliaan. Tembus hingga dia naik ke atas kayu salib. Tembus hingga dia mengalami kemenangan terhadap kuasa dosa, kuasa maut, kuasa iblis. Walaupun prosesnya penuh dengan kesengsaraan, termasuk para muridnya, orang-orang yang dikasihinya, dan Petrus khususnya, harus menyangkal dia 3 kali. Tapi inilah kemenangan yang melampaui segala penderitaan dan kematian. Kalau kita bandingkan Yohanes 16:33, Tuhan Yesus berkata, di dalam dunia ini ada penganiayaan, ada penderitaan, tetapi aku telah mengalahkan dunia. Puji Tuhan. Sebab kita semua yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus pun
akan diberikan iman yang melampaui segala persoalan, segala pencobaan, segala ujian, segala kesusahan, segala penderitaan. Kenapa bisa demikian? Sebab hati dan pikiran orang percaya telah diubah oleh Tuhan Yesus menjadi ciptaan yang baru ketika kita menerima dan percaya Tuhan Yesus. Iman kepada Tuhan Yesus menjamin, menggaransi bahwa kita pasti mendapat hidup kekal di sorga 100%. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga, tapi pasti ada garansi dari Tuhan Yesus 100%. Garansi dari Bapa di sorga. Dan ada meterai dari Roh Kudus di dalam diri kita. Jadi ada jaminan pasti hidup yang kekal di sorga oleh Allah Tritunggal, Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, garansi hidup kekal itu mengubah fokus dan tujuan hidup kita. Bukan lagi di dunia ini, tapi menembus semua hal-hal duniawi, menembus semua masalah, menembus semua penderitaan duniawi, sampai ke sorga yang kekal, yang kita akan tuju nanti. Sorga yang mulia, yang indah, yang kekal selama-lamanya. Sebab itu saudaraku, Rasul Paulus menasihati kita agar jangan lagi mengejar dan memikirkan perkara-perkara duniawi yang sementara. Tapi carilah dan kejarlah perkara-perkara sorgawi yang kekal dan mulia. Izinkan saya tanya, apakah saudara sedang menghadapi berbagai kesusahan? Yakinlah ketika saudara fokus mencari dan mengejar perkara-perkara sorgawi, hal-hal yang bernilai kekal di sorga, maka saudara akan dikaruniakan iman yang tembus pandang. Iman yang tembus pandang sampai ke sorga. Iman yang melampaui segala persoalan dan kesusahan di muka bumi ini. Saya teringat dengan dosen saya yang sakit rematik di kakinya. Kalau dia jalan perlahan-perlahan sekali pakai tongkat, sebab lututnya sakit. Dan dia berjalan pun agak pincang. Tapi tiap pagi kalau mengajar di kelas, dosen kami itu tetap segar, tetap bersemangat, tetap senyum, tidak kelihatan sedih dan susah, wajahnya ceria. Dan ketika ditanya apa rahasianya, kenapa sakit masih kuat dan tegar dan semangat dan ceria dalam mengajar, dia senantiasa berjawab, semua sakit ini hanya sementara. Di sorga nanti tidak ada rematik. Jadi buat apa susah, buat apa sedih, harus tetap semangat, ceria, dan sukacita. Sebab ini semua hanya sementara. Puji Tuhan. Sebuah sikap hidup dan pola hidup yang sangat-sangat bagus, bukan? Ini sebuah contoh bahwa iman dia menembus pandang sampai ke sorga yang mulia dan kekal, di mana di sana tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada air mata, tidak ada kesusahan, tidak ada dosa dan kejahatan. Semua penderitaan dan kesusahan di muka bumi ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan, keindahan, kekekalan sorga yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Amin. Yang ketiga, Tuhan Yesus simpati kepada Petrus. Ayat 33 sampai 35. Di ayat 33, Petrus yang terlalu percaya diri, dia sesumbar dan berkata, semua murid-murid akan tergoncang imannya karena Engkau Tuhan, tapi tidak aku. Semua akan tercerai-berai, tapi aku tidak. Sangat percaya diri, bahkan terlalu percaya diri. Di ayat 34, Tuhan Yesus mengingatkan Petrus dengan berkata bahwa kamu akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Yesus sangat tahu. Dia tahu jelas bahwa apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tapi dia 35, Petrus masih sesumbar. Dia berkata bahwa dia tidak akan menyangkal Tuhan. Bahkan dia rela mati untuk Tuhan. Saudaraku, terhadap apa yang akan terjadi dan apa yang dikatakan oleh Petrus,
Yesus tidak respon dengan mengejek, atau kesal hati, atau marah, atau respon-respon negatif lainnya. Tapi Tuhan Yesus simpati terhadap Petrus dan semua murid-murid lainnya. Dia sungguh-sungguh mengasihi mereka semua, khususnya Petrus, yang dia tahu jelas Petrus akan menyangkal dia 3 kali sebelum ayam berkokok. Walaupun Tuhan Yesus tahu jelas bahwa Petrus akan menyangkalnya 3 kali, Tuhan Yesus tetap mengasihi dia. Simpati dan empati terhadap Petrus. Kalau kita bandingkan Lukas 22 ayat 31 dan 32, Alkitab mencatat bahwa iblis menuntut untuk menampi Petrus, mencobai Petrus dan ingin menjatuhkan iman Petrus. Tapi Tuhan Yesus berkata bahwa aku akan berdoa untukmu Petrus, supaya imanmu tidak gugur, supaya kamu tetap kuat, dan setelah kamu kuatkanlah teman-teman yang lain. Oh saudaraku, ini adalah wujud cinta kasih Tuhan Yesus yang sejati, yang lahir dari hatinya yang simpati, kemudian dia berbuat sesuatu, dia empati, dan dia berdoa dengan setia kepada Bapa di sorga, supaya Petrus tidak jatuh, tapi bangun kembali, supaya Petrus tidak gagal, tapi dia boleh kuat dan teguh untuk membangun dan meneguhkan murid-murid yang lain. Saudara, memang akhirnya terjadi, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Yesus memandang Petrus bukan dengan mengejek dan menghina, tapi dengan simpati, dengan mata yang teduh. Petrus menyesali perbuatannya. Dia menangis, dan kemudian dia bertobat, dan dia kembali berjanji sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, dan akan menggembalakan domba-domba Tuhan. Juga 3 kali diulangi, aku mengasihimu, dan Tuhan mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Dia dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Berbeda dengan Yudas Iskariot, dia diberi kesempatan untuk bertobat, tapi Yudas sayang sekali dia tidak mau bertobat, dia menyalahkan dirinya, dia tidak mau diubahkan, dia tidak berbalik kepada Tuhan, tapi dia mengambil keputusan untuk membunuh dirinya. Saudaraku, apakah ada temanmu, atau rekan kerjamu, atau bahkan anggota keluargamu yang menipumu, yang berkhianat, atau menyangkal saudara? Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan respon dengan kebencian, dengan dendam, atau kepahitan yang menumpuk. Jangan membelenggu jiwa saudara dengan hal-hal yang negatif atau hal-hal yang jahat. Tapi belajarlah untuk simpati, mendoakan, dan tetap mengasihi sesuai dengan kasih yang sudah saudara terima dari Tuhan Yesus. Maka saudara akan dikuatkan dan dimampukan oleh Tuhan untuk bisa mengerti orang lain daripada menuntut untuk dimengerti. Mengasihi orang lain daripada menuntut untuk dikasihi. Respon dengan simpati, satu perasaan dengan orang lain. Empati, masuk ke dalam penderitaan dan kesusahan orang lain, dan kemudian membangun dia supaya dia tidak terjatuh tapi bangkit kembali, supaya dia tidak gagal tapi dia sukses dan boleh berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, walaupun pada awalnya tidak mudah, sangat sulit ketika kita ditipu, dibohongi, dihianati, dijahatin, untuk tetap bisa merespon dengan mengasihi, simpati, dan empati. Tidak mudah, tapi dengan bersandar kepada kuasa Tuhan Yesus, kekuatan yang diberikan Tuhan Yesus, penghiburan yang diberikan oleh Roh Kudus, saudara akan dimampukan belajar meneladani Tuhan Yesus, Sang Guru yang agung, Tuhan yang maha baik dan maha kasih. Dan semakin hari kita semakin menyerupai Kristus dengan karakternya yang memuliakan Bapa di sorga dan menjadi berkat untuk banyak orang lain. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang menolong, menerjemahkan, mengartikan firman-Mu ke dalam kehidupan dan pergumulan kami masing-masing. Beri kami kekuatan, bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman, tapi boleh melakukan firman Tuhan secara nyata. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mendengar doa kami. Sebab kami minta di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Juru Selamat kami, yang hidup selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati saudara.